keuangannya itu kan bisa diatur gitu kan. Yang ikut turnamen mendapatkan jatah untuk gaji dan sebagainya itu lebih mudah dibandingkan kemudian hanya memberikan stimulan 800 juta, memaksa klub untuk berkompetisi 34 pertandingan misalnya. Ini akan menjadi sangat ajaib sekali kalau tidak ada masalah di tengah jalan. Pastinya ada masalah. Nah ini yang dikhawatirkan, jangan sampai kemudian sepak bola kita gaduh terus. Di tengah jalan ada masalah, minta KLB. Kan repot juga. Gitu. KLB? Oh ya? Iya. Halo guys, welcome to my channel T10 TV. Nah, kali ini kembali di E-Talk Show yang akan hadir kembali untuk memberikan perspektif yang berbeda untuk tujuan yang sama. Sebuah talk show yang panas, hot, dan tentunya ini yang paling dicari oleh seluruh pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Dah, gue bersama dengan dua sahabat gue. Apa kabar, Abdul Haris? Alhamdulillah baik. Ais, aduh pakai baju ya? timnas. Alhamdulillah sehat. Timnasnya kita udah belum ganti nih logo sponsor. Nggak apa-apa, ini timnas berarti sudah persiapan liga mau mulai, jadinya pakai baju timnas untuk Piala AFF. Sepertinya begitu. Bau-baunya seperti itu. Yang kedua adalah Akmal Marhali, koordinator SOS. Mal, sehat Mal? Alhamdulillah sehat. Kalau gua timnas versi baru. Oke, ini teman-teman, ini kita akan mengangkat sebuah topik yang menarik ya. Malam hari ini kita akan bahas new normal. New normal untuk sepak bola Indonesia. Nah, new normal itu seperti apa untuk ruginya untuk sepak bola Indonesia? Ini sangat menarik karena gosip-gosipnya banyak yang ingin liga terus, ada yang ingin liga berhenti. Nah, kita akan bahas malam hari ini. Oke, ini pendapat dari Abdul Haris dulu atau Ais dulu mengenai new normal untuk sepak bola kita, untuk kehidupan setelah 3 bulan ya kita mengalami pandemi, kita di rumah aja. Ya, kalau orang berpikir kan new normal ini lebih ke protokol kesehatan kan. Keluar mesti pakai masker, terus juga mesti rajin cuci tangan. Nah, di sepak bola new normalnya kalau gue pikir agak sedikit beda. Kalau normalnya dulu di sepak bola kita ada pengaturan skor, sekarang di new normal nggak ada lagi pengaturan skor. Kalau dulunya di sepak bola kita ada kericuhan, terus juga ada rasisme segala macam, teriakan-teriakan yang berbau kurang mengenakan, di new normal tidak ada lagi. Artinya di new normal ini ada sportivitas yang harus dijaga lebih baik lagi. Ini yang menurut gue sih lebih perlu kita kedepankan ketimbang cuma sekedar protokol kesehatan. Iya, protokol kesehatan perlu kita jaga, tapi lebih dalamnya lagi ke depannya sepak bola kita di new normal ini harus lebih baik dari normal sebelumnya. Amin. Ini kata Ais nggak ada pengaturan skor. Nah, Mal, yakin nggak ada pengaturan skor lagi nih sekarang? Ini rame banget nih. Nah, menurut Akmal, bagaimana ini new normal? Apakah memang mafia wasit, mafia sepak bola, pengaturan skor dan lain-lain masih ada atau enggak? Ya, yang perlu dibangun pertama kali adalah komitmen. Kalau new normal bahasa Ais, gue mau pakai bahasa agak agamis lah. Hijrah gitu. Hijrah sepak bola kita. Iya. Hijrah dari suatu yang dari satu tempat ke tempat lain tentunya membawa visi misi yang baru. Nah ini penting, bukan cuma sekedar misalnya ya sekedar new normal setelah mati suri karena COVID-19 sepak bola kita jalan lagi dengan platformnya yang masih sama, itu nggak ada perubahan sama sekali. Karena itu yang terpenting saat ini adalah perubahan-perubahan untuk menghadapi era baru sepak bola Indonesia. Karena ini momentum sebenarnya. COVID ini momentum buat sepak bola kita ini membangun fondasi yang baru. Fondasi yang baru tentunya yang kuat, yang kokoh, fondasi dalam hal misalnya industri sepak bolanya, fondasi dalam prestasi, fondasi dalam pembinaan usia muda, fondasi dalam finansial keuangan klub. Nah, ini perlu dibuatkan rancangan-rancangan atau aturan-aturan yang valid dan kuat, yang kokoh gitu kan untuk masa depan sepak bola kita. Seperti tadi dikatakan misalnya kalau dulu masih ada mafia bola, sekarang harusnya nggak ada dan itu wajib gitu ya.
bukan bisa atau enggak, wajib enggak ada gitu kan. Karena kalau kemudian masih ada, berarti sepak bola kita masih di zaman era zaman batu kemarin gitu kan. Dan akan berputar di situ-situ aja, Flintstone ya, bukan sama Flintstone. sekali. Nah, yang kedua kan ini kalau bahasa ininya milestone gitu kan, pijakan utama sepak bola kita ke depan. Nah, bagaimana regulasi dibuat untuk dijalankan. Kemudian bagaimana aturan-aturan dibuat untuk ditaati, termasuk di dalamnya adalah bagaimana misalnya membangun timnas yang kuat, yang yang kokoh, tentunya lewat sebuah proses pembinaan yang baik. Sebenarnya ini era yang bagus buat sepak bola kita menuju perubahan. Gua ada dua, Jo. Ini karena gua tadi mengawalinya dengan bahasa agama, gua ada dua kata mutiara buat PSSI untuk kemudian dipakai. Yang pertama ini bahasa usul. Ya bahasa usul fikih ya. Yang pertama al-muhafazu ala salafis sholih wal akhlu bil jadidil aslan. Jadi yang pertama adalah jaga yang udah bagus gitu, untuk kemudian lakukan terobosan-terobosan baru yang masih bermasalah. Misalnya sebenarnya kita sudah punya pegangan yang bagus soal sepak bola masa depan, ada impres percepatan pembangunan sepak bola Indonesia. Ini kan harusnya dijadikan sebuah momentum untuk kebangkitan bola kita pasca Covid gitu kan. Bagaimana kemudian kalau kita lihat sekarang kan Stadion Matuanging, kemudian Stadion Lamongan, 3 bulan tidak dipakai lapangan, rumputnya pada tinggi-tinggi. Artinya ini kan tidak ada komitmen yang kuat pengelola dan klub-klub di sepak bola kita itu untuk menjaga infrastruktur yang ada, walaupun itu milik pemerintah. Nah, ini juga sebenarnya harus dibangun paradigma baru bahwa stadion harusnya ke depan misalnya tidak lagi disewa match per match gitu kan. Ya. Nah, kalau bahasa intinya pay per view gitu kan. Tapi disewanya 3 tahun, 5 tahun untuk kemudian digunakan seutuhnya untuk sepak bola kita gitu, untuk klub yang menyewa lapangan itu. Jadi atau setiap tim harus punya stadion, itu yang paling benar sebenarnya. Iya. Berat. Nah, kalau untuk punya stadion kan ini agak berat ya kan. Inggris aja baru Arsenal yang punya stadion. Iya, sombong banget. Iya. Oke, tar, gua potong di situ dulu. Nah, ini sekarang new normal sekarang nih. Masalah new normal ini, Ais, kalau lu lihat kita aja, jadi kita belum ngomong sepak bolanya ya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia itu tidak patuh akan aturan atau tidak takut akan dirinya tertular gitu. Mereka cuek, nggak pakai masker, kegiatan biasa aja. Nah, apakah ini berbahaya juga untuk sepak bola kita? Iya, sebetulnya kalau gue lihat di kehidupan sehari-hari ya, di kehidupan sehari-hari kita di luar sepak bola, orang Indonesia itu tidak taat karena memang hukumnya yang belak-belok gitu loh. Tidak ada rule of game, nggak pasti pertama, kemudian juga tidak tegas, sehingga tidak ada acuan yang membuat mereka takut. Di Singapura, orang Singapura itu bisa takut, bisa ikuti aturan karena mereka ada aturan yang jelas, ada kamera di sana sini yang mengawasi. Beda lagi kalau orang Singapura ke sini juga mereka tidak akan taat juga karena di sini tidak ada aturan yang ketat. Buktinya sebaliknya orang Indonesia saat ke Singapura mereka akan taat karena ada aturan yang sangat-sangat ketat di sana. Di Amerika mereka akan taat mengikuti aturan di sana. Intinya ya aturannya itu. Kalau aturannya ketat, pasti dan tegas, tidak tebang pilih, pasti orang Indonesia akan taat. Begitupun di sepak bola. Sepak bola kita kan kalau kita lihat dari tahun ke tahun, hukumannya ini dari satu hukuman dengan tim satu dengan tim lainnya, dengan kasus yang sama ini suka beda-beda. Nah ini yang bikin akhirnya klub-klub juga tidak taat loh. Bisa kadang-kadang bisa dilobi kok, kadang-kadang bisa dinegosiasi. Ini yang gue pikir efeknya hampir sama sebetulnya dengan kehidupan nyata kita. Ketaatan itu tidak lepas dari sebuah rule of game yang betul-betul pasti, yang betul-betul tegas. Oke, ini protokol kesehatan ya, bahasa kesehatannya ya. Nah, protokol kesehatan itu apakah semua masyarakat Indonesia menurut Akmal bisa mentaatinya, khususnya untuk penonton ya? Kalau misalnya liga dilanjutkan, misalnya tanpa penonton mungkin lebih aman. Tapi kalau dengan penonton akhirnya, ini susah banget loh. Susah banget untuk bisa menghentikan penyebaran virus, kalaupun itu terjadi. Menurut Akmal seperti apa?
Ya kita udah belajar dari 3 bulan terakhir gitu bagaimana masyarakat kita ya secara umum gitu. 3 bulan terakhir PSBB di apa namanya diberlakukan juga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kemudian suruh di rumah aja gitu kan untuk hal-hal yang tidak penting, tapi masih banyak yang kemudian nongkrong-nongkrong, layaban dan sebagainya. Itu karakter bangsa kita yang sudah terbangun lama gitu. Jadi sebenarnya seperti kata Aris, sebenarnya kita bisa untuk berubah semuanya. Nah, tinggal diberikan contoh dari mulai level yang atas gitu, dari up to bottom gitu, dari atas ke bawah, bahwa aturan semua dibuat untuk ditegakkan. Nah, selama ini misalnya kenapa kemudian banyak pelanggaran masa PSBB terjadi? Ya karena aturan cuma sekedar dibuat, disampaikan, tapi kemudian pelaksanakan eksekusinya terhadap pelanggar-pelanggar ini tidak begitu maksimal gitu, yang pada gilirannya orang akan melanggar. Nah ini yang saya khawatirkan juga terjadi di sepak bola, apalagi apa namanya momentumnya adalah saat COVID seperti ini jangan sampai kemudian dimunculkan lagi di tengah situasi negara kita belum pasti apakah COVID sudah menurun atau masih dalam apa namanya masih dalam proses yang cukup tinggi. Ini jangan sampai kemudian sepak bola menjadi klaster baru dari COVID-19 di negara kita. Kalau bagi contoh misalnya Korea Selatan ketika mereka kemudian membuka kembali sekolah, akhirnya mereka tutup lagi. Kenapa? Karena ternyata COVID ini belum bisa dikendalikan dengan baik. Nah, jangan sampai kemudian Indonesia juga mengalami hal serupa, dan sepak bola ini akan sangat rawan karena melibatkan banyak orang. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah kemudian protokol kesehatan ini bisa dijalankan. Ini kan bukan cuma sekedar orang datang ke stadion kemudian tidak dibolehkan, tapi bagaimana aturan misalnya hotel, tempat pemain menginap, kemudian bagaimana transportasi pemain, transportasi ini kan kalau kemudian transportasi umum juga membawa pemain dengan pesawat atau dengan kereta, bagaimana aturan-aturan ini kan juga belum dilihat secara nyata. Contohnya di Indonesia gitu, bagaimana kita naik kendaraan umum, kemudian aturannya seperti apa ini juga belum ada. Ini yang kemudian sebenarnya menjadi PR kita, apakah kemudian sepak bola ini bisa dilanjutkan dengan seperti normal yang diinginkan atau masih dalam proses wacana. Jadi kalau kemudian tadi ada resume-resume hasil rapat, menurut saya itu resume-resume yang masih wacana. Karena nunggunya juga jauh September. Mulai lagi kompetisi September gitu. Kita belum tahu September nanti kejadian apa. Di Indonesia itu sekarang disebut pagi delek, sore tempe, bro. Kalau di Indonesia. Iya. Oke, kita coba dulu. Kita belum masuk ke sana. Nah, gue masih mau bahas mengenai protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh FIFA. Karena tentunya sudah ada beberapa negara yang liganya mulai, Liga Korea, Liga Vietnam, Liga Jerman. Nah, ini protokol kesehatannya simpel dari FIFA sebetulnya kan. Ada wajib tes corona pasti, kemudian pemain nggak boleh tos, kebersihan di stadion, termasuk yang tadi dikatakan transportasi umum menuju ke stadion dan lain-lain itu juga bersih. Terakhir juga prosedurnya cukup ketat ya ketika masuk dan keluar stadion itu juga diperiksa dan itu tidak ada penonton. Nah, dari protokol FIFA itu apakah menurut Ais sudah cukup bagus diterapkan dan mungkin nggak diterapkan di sepak bola kita? Iya, kalau ditanya bagus sih sudah bagus ya, karena semua yang diterapkan ini kan arahan dari WHO kan, bahwa tidak ada sentuhan tangan. Meskipun di dalam pertandingannya agak sulit bola tidak mengalami benturan. Juga dilarang meludah di lapangan. Artinya kalau mereka melakukan meludah di lapangan akan ada kartu kuning yang keluar. Ya, ini aturan udah cukup ini ya, bisa dikatakan sudah cukup mendekati sempurna untuk mengatasi agar tidak ada penularan dari sepak bola ini. Tapi kalau pertanyaannya apakah bisa dijalankan atau tidak, nah ini balik lagi ke budaya kita, ke kebiasaan kita, bahwa para pemain Indonesia ini ada aturan saja. Aturan itu kan ada pameo di Indonesia ya, bahwa aturan itu dibuat untuk dilanggar. Ini dia yang susahnya buat kita. Sehingga memang jangankan kita loh, di Inggris saja sudah diterapkan sepak bola akan dilanjutkan tanpa penonton. Tapi juga pihak polisian juga mengantisipasi tumpukan penonton yang bakal datang di sekitaran stadion. Itu kenapa kepolisian di sana meminta buat
pertandingannya di beberapa pertandingan itu tidak dimainkan di kandang. Misalnya Liverpool lawan Everton ini tidak dimainkan di kandang mereka, tapi di tempat netral. Ini juga tentunya bahwa Inggris saja masih was-was ketidakdisiplinan penonton mereka, apalagi Indonesia yang tingkat ketaatannya jauh di bawah Inggris. Oke, Riz, gue tanya jujur, lu sebagai pengamat sepak bola, sebagai pecinta sepak bola, setuju nggak Liga 1 dilanjutkan? Iya, kalau gue pikir sih setuju ya. Karena pertama, kita tidak tahu kapan COVID ini akan selesai. Kalau dulu mungkin kita masih meraba-raba, oke lah kita hentikan dulu 2 bulan, insya Allah COVID akan selesai setelah Lebaran. Tapi kenyataannya kan WHO sendiri menyatakan bahwa vaksin sulit akan ditemukan bahkan sampai akhir 2021. Artinya kan memang ada ketidakpastian dalam jangka waktu panjang. Dalam kondisi ini mau tidak mau memang seperti yang WHO bilang bahwa kita harus berdamai dengan corona. Berdamai maksudnya ini bukan kita mengalah dengan corona, tapi beradaptasi dengan kondisi ini. Bahwa sepak bola harus tetap berlanjut, iya. Karena sepak bola ini kan bukan cuma masalah penonton, bukan cuma masalah hak siar, bukan masalah presenter, komentator, tapi juga ada juga ekonomi lainnya yang berjalan di situ. Ada mungkin tukang kacang yang ada di luar stadion, mungkin juga ada hal-hal lain yang memang menjalankan roda ekonomi ini. Dalam kondisi seperti ini, kalau seandainya kita terlalu lama berhenti, terlalu lama tidak menjalankan aktivitas, ini pasti efeknya bakal merembet kemana-mana. Bukan mati karena corona, tapi mati karena ekonomi tidak jalan. Jadi intinya lu setuju dilanjutkan? Iya dong. Setuju, iya, mau tidak mau, ini kan agendanya ke depan banyak. Tahun depan Indonesia akan jadi tuan rumah Piala Dunia 2021, U20. Ya, tentu dengan kondisi ini, kalau seandainya Piala Dunia itu jadi berjalan, tidak diundur atau tidak ditunda, ini pemain-pemain muda kita perlu wadah, perlu kompetisi. Kalau seandainya kita tidak ada kompetisi, lalu mereka bagaimana persiapannya kan? Ini yang jadi pertimbangan tersendiri kenapa kompetisi harus diadakan paling tidak di September nanti. Oke, ini pertanyaan ke Akmal. Ini berita yang menarik sih, sudah terhembus di mana-mana, Mal. Ketua Umum PSSI ingin Liga dilanjutkan September, ditambah 800 juta subsidi, tidak ada degradasi, terus PSSI menyiapkan protokol kesehatan, termasuk seluruh pertandingan dipusatkan di Pulau Jawa. Bagaimana pendapat dari Akmal Marhali? Yang pertama, tadi saya melanjutkan hari soal protokol kesehatan. Salah satunya adalah tes COVID. Gitu kan. Yang pertanyaan paling menggelitik adalah, ya nyampe sekarang aja kita sulit untuk tes COVID. Secara umum, gitu kan. Iya. Nah, pertanyaan berikut keduanya adalah, sudah berapa banyak pemain bola yang tes COVID? Kan di sana aturannya kan sebelum bertanding harus dites dulu. Ya. Nah, yang ketiga adalah, seberapa banyak ketersediaan alat tes COVID di negara kita. Ini jadi masalah yang harus dicarikan solusinya. Sebagai contoh, saya sempat sebelum puasa itu ngobrol sama Ketua PSSI. Pak, gimana kalau pemain bola kita tes COVID-nya? Gitu, pakai tes COVID, pakai rapid test gitu kan. Nah, cuma kan permasalahannya, oke, bisa kita serahkan ke klub masing-masing. Tapi kan klub tidak melakukan itu semua gitu kan. Yeah. Karena ketersediaan barangnya memang terbatas, kemudian juga proses untuk melakukannya juga masih banyak yang gaptek gitu kan, atau gagap paham bagaimana untuk melakukan tes COVID tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi terkait dengan kompetisi dilanjutkan. Kalau saya nih, dengan melihat situasi dan kultur budaya bangsa kita, saya nggak setuju kompetisi dilanjutkan. Tapi kalau sepak bola dihidupkan kembali, ya kalau sepak bola dihidupkan kembali. Taruh, Mal. Berarti Akmal nggak setuju Liga 1 dilanjutkan. Tapi ya, karena kompetisi kenapa? dilanjutkan. Saya akan melihat lebih banyak dampak buruknya dibanding dampak baik positifnya. Kenapa? Bisa jadi di tengah jalan akan menjadi masalah. Kalau kompetisi secara utuh dijalankan dengan sistem kompetisi penuh, 34 pertandingan misalnya, dijalankan walaupun misalnya formatnya diubah, dimainkan di satu tempat. Permasalahannya adalah apakah ini benar-benar kompetisi kalau nggak ada degradasi. Nah, ini kan harus dipelajari dulu gitu. Kemudian
Liga 1 nggak ada degradasi, Liga 2 ada promosi gitu kan. Nah, ini kan sesuatu yang Liga 2 ada promosi, ada sebuah kebijakan yang apa namanya berbeda antara Liga 1 Liga 2. Sementara kondisi klub di Indonesia itu Liga 1 Liga 2 juga kondisinya berbeda-beda. Liga 2 itu kalau berdasarkan pembicaraan di PSSI, mayoritas semuanya menginginkan kompetisi stop. Ya kan? Kemudian dipaksakan dijalankan dengan ada promosi. Ditambah duit 800 juta. 800 juta itu untuk klub itu nggak ada artinya sama sekali gitu kan. Yang pasti yang dikhawatirkan dampak buruknya adalah ada klub yang nggak gajian. Kemudian ada klub yang nanti di tengah jalan mundur karena tidak mampu untuk itu kompetisi. Nah, ini kan harus dipikirkan. Kemudian juga kemungkinan ada pelanggaran di sana. Jangan sampai kemudian dikhawatirkan cari jalan singkat, nggak punya duit, akhirnya main sama bandar gitu kan. Nah, ini kan juga gitu kan. Itu kan jalan pintas yang selalu diambil pengelola klub sepak bola Indonesia adalah kalau ada duit didapat dengan cara mudah, kenapa nggak dimanfaatkan? Dan saya khawatir itu terjadi. Gitu kan. Sementara kita selama ini berjuang dan mengkampanyekan terus, jangan sampai kemudian sepak bola kita ini masuk unsur-unsur yang tidak sportif dan tidak respect gitu kan. Ini yang pertama yang harus digaris bawahi. Jadi kalau sepak bola dihidupkan saya setuju, tapi kalau kompetisi secara utuh dilanjutkan, ini saya kurang setuju. Kenapa? Akan banyak dampak negatifnya ke depannya. Karena ada lebih banyak kontroversinya dibanding kemudian dengan manfaat yang didapatkan. Saya lebih memilih kepada sepak bola dilanjutkan sebagai alat atau media untuk mengembalikan psikologi masyarakat. Modelnya bisa untuk turnamen dan sebagainya. Klub yang ikut juga terbatas, sehingga kemudian keuangannya bisa diatur. Misalnya turnamen Piala A gitu kan, digelar 3 bulan. Nah, pemasukan dari situ bisa untuk menggaji pemain selama 3 bulan dengan jumlah klub yang terbatas. Nah, itu kan sudah terukur semuanya. Jangan sampai kemudian gitu kan dipaksa dipicu hanya dengan uang 800 juta, kemudian ada aturan kalau nggak ikut tidak dicoret dari keanggotaan PSSI, akhirnya memaksakan ikut, dan pada gilirannya ada masalah tengah jalan nggak bisa menyelesaikan kompetisi. Ini yang dikhawatirkan di tengah kondisi ekonomi kita yang tidak begitu baik, plus disiplin masyarakat Indonesia yang juga masih dalam tahap masih rendah. Itu harus. Oke, itu Akmal pendapatnya. Gue tangkap Akmal setuju kalau liga dilanjutkan. Kompetisi dilanjutkan, tapi liga ini dihentikan ya dengan formasi yang baru. Saya nggak setuju kalau kompetisi dilanjutkan. Saya setuju kalau sepak bola dihidupkan. Iya. Akmal nggak setuju liga 1 dilanjutkan, tapi diganti dengan mungkin piala seperti piala presiden atau turnamen. Nah ini juga tentunya tadi gue tangkap juga Akmal mengatakan masalah protokol kesehatan ini menjadi concern-nya dia bahwa masyarakat kita belum bagus. Nah, menurut Luis, jangan sampai satu lagi. Jangan sampai kemudian kompetisi dipaksakan, dilakukan di tempat netral dengan jadwal yang begitu padat, ujung-ujungnya pemain cedera semuanya, gitu kan? Karena dipaksakan main seminggu bisa 3 kali di satu tempat, gitu kan? Sehari 2 kali, sehari 1 pertandingan, 2 hari 1 pertandingan, artinya seminggu 7 pertandingan. Dipaksakan main kemudian cedera, kan efeknya juga tidak bagus gitu kan, buat apalagi kemudian misalnya ternyata ada jadwal Piala AFF yang masih bisa yang harus dijalankan. Nah, ini kan akan sangat benturan sekali. Tapi kalau sifatnya turnamen, artinya kan ini cuma hiburan aja buat masyarakat, mengembalikan kembali gairah sepak bola dan atmosfer sepak bola di Indonesia, plus uji coba aturan protokoler untuk semua, bukan cuma untuk sepak bola ya, dengan trial error-nya di sepak bola karena melibatkan massa banyak, bisa nggak patuh? Tidak nonton, datang ke stadion, bisa patuh nggak? Dicobanya di situ. Jadi bola itu sebagai alat untuk medium uji coba masyarakat menjalankan kepatuhan yang diinginkan dalam era new normal. Oke, Ais gimana pendapatnya? Apakah setuju, sepakat, atau punya pendapat yang lain? Iya, kalau gue pikir apapun namanya ya, apakah kompetisi itu lanjutan kompetisi dari Liga 1 2020, apakah yang Liga 1 2020-nya itu dihentikan, kemudian namanya jadi, kan ini ada 3 alternatif kan yang kabarnya ditawarkan oleh PT LIB. Pertama adalah melanjutkan kompetisi Liga 1 2020 di bulan September nanti tanpa ada degradasi dan sebagainya tadi yang Tio sudah bilang. Dan opsi kedua adalah
menghentikan Liga 1 2020 kemudian mengadakan turnamen. Nah, opsi ketiga menghentikan Liga 1 2020 dan kemudian memainkan Liga 1 2021. Artinya ini apapun opsi itu kalau menurut gue di bulan September nanti perlu ada lagi kompetisi. Apakah itu turnamen, apakah itu Liga 1 2020 atau Liga 1 musim depan. Artinya ini untuk mengembalikan psikologis masyarakat, psikologis pemain, dan juga sekaligus menjadi medan uji cobanya buat para pemain timnas kita. Karena tadi seperti Akmal bilang, ada Piala AFF, tahun depan ada Piala Dunia U20. Ini butuh kompetisi buat mereka untuk bisa pemanasan, buat persiapan, dan buat pelatih Sinteyong juga nggak mungkin dia bisa memilih pemain timnas kalau tidak ada kompetisi. Ini yang menurut gue perlu kompetisi dimainkan di bulan September nanti, apapun namanya, apakah Liga 1 ataupun turnamen. Ya, ini oke. Gua mencermati kalaupun dilakukan atau tidak, ini banyak dipikirkan. Gue sebagai pemilik klub misalnya, gue akan memikirkan biaya, memikirkan waktu untuk persiapan tim gue. Ini menjadi masalah baru sebetulnya. Tidak semua tim siap di bulan September. Mal, gimana Mal? Ya, kalau menurut saya gini, artinya kalau kenapa saya bilang kompetisi dihentikan, diganti dengan menghidupkan kembali sepak bola. Kalau kemudian kompetisi kita dimulai September misalnya dengan era baru lah, baru kemudian digelar September, ini kan agak berbeda. Artinya Eropa dengan Asia itu berbeda. Asia rata-rata kompetisi dimulai Januari, Februari, berakhir September, Oktober, November lah, akhir tahun. Kalau Eropa kan memang kompetisinya dimulai Agustus, Juli, Agustus, kemudian berakhir Mei, gitu kan. Ini Eropa. Agak berbeda format kompetisinya di Asia dengan Eropa. Nah, kalau kemudian kita mengikuti Eropa, yang dikhawatirkan adalah eksesnya kepada kompetisi di Asia. Kalau sepak bola kita, klub sepak bola kita main di Asia, ini pertama. Yang kedua, kalau misalnya kompetisi itu acuannya adalah dilanjutkan dengan melanjutkan 31 pertandingan yang tersisa dengan tidak ada degradasi. Artinya butuh waktu yang cukup lama, tidak cukup 3 bulan. Artinya 5 bulan, 6 bulan baru bisa selesai kompetisi semua. Walaupun kemudian difokuskan di tempat netral. Pertanyaannya adalah aturan FIFA kan yang dibuat, dispensasi yang dibuat sama FIFA terkait pergantian 5 pemain boleh 3 menjadi 5 adalah itu berlaku hanya sampai Desember 2020 gitu kan. Nah, kalau kemudian kita ngelos gitu karena memaksakan untuk kemudian kompetisi ini selesai sesuai dengan jumlah yang ada, nah ini kan akan jadi masalah juga gitu. Nah, jangan samakan misalnya sama Bundesliga, sama kemudian Liga Inggris, atau kemudian mereka sudah jalan hampir mau selesai, gitu kan, tinggal 10 atau 20 pertandingan lagi. Sementara kita sisanya lebih banyak dibandingkan yang sudah digelar. Nah, pilihan terbaik menurut saya adalah hidupkan kembali sepak bola lewat sebuah persiapan turnamen untuk kebutuhan tim nasional Indonesia yang melibatkan klub-klub yang siap untuk melaksanakannya sebagai persiapan untuk memulai kompetisi musim 2021 itu kan Januari mendatang. Jadi selama rentang September sampai dengan Desember itu digunakan oleh klub-klub sebagai pemanasan lah mereka sebelum berkompetisi sesungguhnya. Kita sudah mengalami itu ketika era pembekuan sepak bola kita kan. Dimulai dengan kegiatan yang namanya Piala Presiden, kemudian ada Piala Panglima Jenderal Sudirman, ada Piala Bayangkara. Nah, itu bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan itu. Atau nanti dibuatlah Piala Gubernur Jawa Timur, Piala Gubernur Kaltim, semua menghidupkan kembali gairah sepak bolanya di daerah masing-masing dengan bekerja sama PSSI dengan pemerintah daerah untuk mengembalikan psikologi masyarakat setelah COVID selesai. Dan ini akan sangat bagus sebenarnya. Nah, keuangannya itu kan bisa diatur gitu kan. Yang ikut turnamen mendapatkan jatah untuk gaji dan sebagainya. Itu lebih mudah dibandingkan kemudian hanya memberikan stimulan 800 juta, memaksa klub untuk berkompetisi 34 pertandingan misalnya. Ini akan menjadi sangat ajaib sekali kalau tidak ada masalah di tengah jalan. Pastinya ada masalah. Nah, ini yang dikhawatirkan, jangan sampai kemudian sepak bola kita gaduh terus. Di tengah jalan ada masalah, minta KLB. Kan repot juga. Gitu. KLB? Oh iya? Iya. Ini lagi bahasa yang lain. Lu jangan KLB dulu lu.
Terus. Jadi gini, intinya teman-teman ini setuju kalau sepak bola dilanjutkan dengan format yang berbeda ya, untuk menyelamatkan ekonomi. Ya, hidupkan kembali lah. Ya, untuk roda ekonomi sepak bola dan roda ekonomi Indonesia secara keseluruhan sebetulnya ya. Karena ini sekaligus belajar sepak bola kita belajar sesuatu yang tidak normal gitu kan. Misalnya tadi belajar sesuatu yang nggak boleh salah. Nah, bisa nggak gitu kan? Kan kita nih, kalau kita ini butuh belajar sebenarnya gitu kan. Bukan sudah mapan untuk melakukan hal-hal aturan-aturan protokol kesehatan itu, semuanya masih dalam proses belajar. Nah, kalau belajar ada kesalahan itu kan wajar gitu. Kalau kemudian dipaksakan harus jalan tapi kemudian ada pelanggaran itu bahaya. Jangan sampai kemudian sepak bola ini akhirnya menjadi pemicu rame-rame entah itu dalam politik sepak bolanya sampai kepada urusan-urusan yang terkait dengan Piala Dunia U21. Ini kan ada isunya yang rame-rame ini, ada yang dorong-dorong untuk kompetisi jalan, agar kalau tengah jalan ada masalah, kemudian kita habisin PSSI-nya, kita KLB lagi. Kalau KLB terus tiap bulan sulit juga sepak bola kita maju tuh. Gitu. Emang ada gosip KLB lagi emangnya, Mal? Oh, kalau gosip itu kan ramai semua kan. Itu kan tinggal siapa yang memicu, siapa bohirnya ada. Di bola kita itu kalau bisa KLB tiap bulan ini yang bola kita rusak. Karena itu saya katakan tadi, kalau sepak bola mau new normal seperti tadi di awal Ais bilang, harus ada komitmen baru. Semua berpikir untuk sepak bola gitu. Bukan lagi berpikir untuk pendarikan masing-masing gitu. Nah, ini kan yang selama ini masih berpikir bahwa yang penting gue jalan gitu. Jadi egonya yang muncul bukan kemudian kepentingan orang banyak. Akunya yang muncul bukan kita gitu. Nah, sekarang waktunya kita berkumpul kembali menghidupkan sepak bola untuk kita gitu. Masyarakat tadi pedagang-pedagang kecil dan sebagainya. Oke, Is, kalau Is tadi melihat new normal kita bahas sebagai topik kita hari ini, nah setelah kita panjang lebar berbicara mengenai keinginan PSSI, kemudian kenyataan di masyarakat seperti apa, apakah new normal di sepak bola kita ini bisa lebih bagus daripada sebelumnya? Iya, ini memang mimpi kita ya. Kalau harapannya kayak gitu, bahwa di new normal ini ada sesuatu yang baru, ada komitmen baru. Meskipun kalau kita lihat harapan ini kan bukan sekarang aja nih. Dari tiap tahun ganti kepemimpinan, ada jenderal jadi ketua umum, wah ini tegas nih. Ternyata jadi gubernur tapi. Nah, kemudian sekarang ada jenderal yang lainnya ternyata masih ribut-ribut juga. Ini memang yang agak-agak sulit ya. Kalau gue pikir diperlukan juga campur tangan dari dari istana ya. Kalau kita ingat ya, flashback ke tahun-tahun terdahulu di era Bapak Kardono ya. Saat itu kan kita tahu bahwa ketua umum PBSI, kemudian juga PSSI, ini semuanya harus izin dari istana. Dan mereka ini pasti akan berusaha semaksimal mungkin membuat istana senang. Nah, sekarang kan nggak lagi nih. Sehingga ya yang kejadiannya seperti sekarang ini, bahwa PSSI ini ibarat kue yang diperebutkan sana-sini, dan duitnya juga kalau Akmal bilang ini, duitnya ini bertabur di mana-mana, sehingga memang sulit untuk bisa jadi stabil. New normal itu memang harapan kita, tapi untuk bisa mengarah ke sana ya agak sedikit pesimis juga sih. Ya, tapi kalau ini gue baca di Swedia ya, pakai herd immunity. Nah, herd immunity itu memang tidak ada aturan, tidak ada larangan, jadi semua boleh social distancing atau tidak. Nah, tidak ada aparat. Nah, kalau di Indonesia kan tentunya nggak mungkin. Sebenarnya ini ada orang yang ingin mengarahkan atau menyamakan herd immunity dengan new normal. Ya, new normal. Jadi menurut gue beda gitu. Tapi mungkin biar gak ada yang bertanggung jawab ya kalau ada yang sakit. Jadi ada yang mencoba untuk mencampur adukan. Tapi gue berharap bahwa tetap sepak bola kita new normal, tapi tidak ada penonton ya. Karena ada penonton itu akan sangat riskan sebetulnya. Lebih baik nonton di rumah, secara langsung TV, cukup. Meskipun nanti formatnya berbeda. Mau lanjut liga atau apa?
Bisa itu. Ntar nobar juga sama aja gitu kan. Bikin Iya. nobar. Makanya tapi nobar. itu. Gitu kan. Tapi at least tidak sebanyak di stadion. Kalau di stadion kan yang berkumpul bisa 50.000, bisa 40.000. Kalau di nonton bareng kan paling 100 orang, 50 orang, misalnya seperti itu. Nih, coba kalau gue sedikit bahas ya, Ais sama Akmal tadi juga mengatakan bahwa new normal itu bagus, tujuannya bagus. Tapi kenyataannya adalah masyarakat kita belum bisa menerima atau patuh akan aturan yang akan diterapkan oleh pemerintah atau instansi yang terkait. Nah, idealnya seperti apa sih menurut Ais? Kita sepakat tentunya sepak bola ekonominya harus bergulir, ekonomi secara keseluruhan juga harus terus diangkat untuk bisa memberikan kehidupan untuk masyarakat. Nah, tapi idealnya menurut Ais seperti apa? Ya intinya harus ada komitmen ya, komitmen bersama. Tidak lagi ada bisa dikatakan kepentingan-kepentingan pribadi. Kan kalau kita lihat selama ini sepak bola kita selalu kental dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Ini yang gue pikir perlu diatasi, perlu dihilangkan. Sehingga tidak ada lagi gonta-ganti kepemimpinan. Kita lihat sejak era Pak Cardono, kemudian Azwar Anas, itu selalu jatuh di tengah jalan. Azwar Anas mundur, kemudian juga Agung Gumelar masih bisa berjalan lah. Kemudian Nurdin Halid di tengah jalan harus mundur. Ini yang gue pikir harus kita hilangin. Harus ada stabilitas kepemimpinan, stabilitas organisasi yang bagus buat menjalankan roda kompetisi, roda organisasi, dan imbasnya kan ke timnas. Kita bisa lihat saat organisasi hancur, banyak konflik. Coba lihat, dari terakhir kita di timnas level senior ya, jangan melihat level ke bawah, tidak ada trofi yang bisa kita hadirkan setelah terakhir tahun 91 di SEA Games. Ya. Ini kan imbas dari sebuah kekisruhan di organisasi. Gue pikir itu sih yang perlu kita harapkan, bagaimana caranya ada komitmen bersama, dan kalau bisa juga ke depannya di Kongres mendatang mungkin ya, 4 tahun mendatang saat ada kirain bulan depan. Kepemimpinan. Ya, harus ada banyak orang-orang baru ya, orang-orang lama yang punya sejarah-sejarah kelam, udahlah, gantian lah. Sekarang eranya orang-orang baru, orang-orang muda yang bisa punya visi, misi, tanggung jawab buat sepak bola nasional. Oke, itu dari Ais. Kalau dari Akmal, Mal, ini menarik Mal, ya new normal, tapi PT LIB udah ganti direksi atau komisaris ya mungkin ya. Juga ini menarik untuk kita lihat ke depannya, apakah memang new normal ini bisa memberikan sebuah harapan baru untuk kita. Karena tampaknya banyak kekuatan-kekuatan yang ingin mengambil kesempatan dalam kesulitan yang dimiliki oleh sepak bola kita saat ini. Ya, pertanyaan saya yang pertama adalah new normalnya apa? Sekarang kan kita baru bahas aja new normal, kompetisi berjalan. Itu yang pertanyaan saya dari awal. Nah, new normal yang seperti apa yang harus dijalankan setelah pandemi COVID ini yang harus dirumuskan terlebih dahulu. Karena itu saya mengusulkan rumusan ini dibuat di fase sekarang ini, sebenarnya momentumnya pas. Pengurus PSSI, LIB yang sekarang belum ada direktur definitifnya, misalnya belum ada komisaris utamanya yang definitif karena masih PJS semuanya setelah mundurnya Pak Cucu dan 3 komisaris lainnya, ini dilengkapi. Pengurus PSSI juga sekarang belum 100% semua terisi. Masing-masing masih tambal sulam semuanya, ini juga harus diisi. Nah, semua ketika kemudian mengisi formasi-formasi yang ada di sana, Ketua Umum PSSI harus berani untuk mengatakan kita bikin komitmen bersama. Kan? Fakta integritas bahwa kita ngurus PSSI saat ini adalah untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Kepentingan-kepentingan tadi personal, kepentingan kelompok dan sebagainya harus terlebih dahulu disingkirkan ego kita semuanya. Bahwa kita sekarang berkomitmen untuk memajukan dan membangkitkan sepak bola Indonesia. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, new normal itu harus ada konsep yang jelas. Misalnya aturannya harus dipertegas dan sebagainya. Nah ini juga momentum sebenarnya buat para supporter yang berseteru dan sebagainya, bikin acara pertemuan-pertemuan walaupun kemudian lintas via virtual semacam ini untuk berkomitmen bersama-sama. Tidak ada lagi perseteruan yang sifatnya anarkis yang dampaknya sangat besar. Bukan cuma buat yang berseteru, tapi juga buat masyarakat sekitar. Nah, ini harus dihentikan. Bagaimana cara menghentikannya? Harus ada komitmen juga, gitu kan.
tidak lagi komitmen hanya dibuat cuma sekedar hiasan, tapi benar-benar ada sungguh-sungguh untuk mengatakan bahwa kita sudah tinggalkan masa lalu, kita menatap masa depan yang lebih baik. Berseteru rivalitas dan sebagainya itu bagian dari sepak bola penting. Tapi rivalitasnya ini harus dikemas dengan hal-hal yang positif gitu kan. Rivalitas dalam sisi misalnya bagaimana mendukung tim dengan dengan 100% supporter-supporternya, tapi tidak kemudian mengandalkan kekerasan di depan. Nah, caranya PSSI buat juga aturan yang ketat. Supporter atau klub yang kemudian supporternya bikin aksi anarkis sampai kemudian ada yang tumbal nyawa harus dihukum seberat-beratnya. Nah, dari situ semuanya aturan-aturan dibuat ini komitmen sama-sama. Kita buat aturan ini untuk dijalankan bareng-bareng. Nah, itu baru yang namanya new normal menurut saya. Termasuk misalnya soal finansial keuangan klub. Klub yang nggak punya keuangan yang sehat nggak bisa ikut kompetisi. Ya, itu aja. Karena yang menggantikan itu banyak. Nah, selama kata Aris tadi, kenapa negara lain bisa kita enggak? Karena kita termasuk banyak yang permisifnya gitu kan. Ya udahlah, ini negosiasi-negosiasi. Coba sekarang tidak ada lagi pintu negosiasi untuk hal-hal yang tidak membangun kemajuan sepak bola kita gitu kan. Atau jangan-jangan gini, atau jangan-jangan memang ini sengaja dihembuskan oleh PSSI untuk melihat respon dari masyarakat, respon dari pengamat, respon dari stakeholder untuk melihat apa yang mereka lakukan ini apakah sudah benar atau tidak. Ataukah seperti itu menurut? Kalau saya kan tadi baru satu kaidah, yang kaidah kedua nih, usul fikih darul mafasid muqaddamun ala meninggalkan kerusakan atau mencegah kerusakan itu lebih utama dibanding melakukan kebaikan. Jadi cegah dulu nih hal-hal yang merusak sepak bola kita. Seperti tadi Aris katakan, mafia bola. Sepakat nggak lo? Mafia bola nggak ada lagi di sepak bola kita. Kalau kemudian masih ada yang beroperasi di kompetisi ke depan, maka hukuman gantung misalnya gitu kan. Wah, berat amat. Ya misalnya gitu kan dibuat aturan. Kemudian yang kedua, supporter yang masih anarki, bagaimana kemudian diselesaikan dengan hukuman seberat-beratnya. Klub pemain yang masih adu jotos di lapangan, yang masih kejar-kejar wasit gitu kan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, dihukum seberat-beratnya. Dengan aturan-aturan yang jelas di situ, pasti baru bisa kemudian kita berharap sepak bola kita itu menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kata Tio katanya atau ini cuma test case saja. Test case juga buat saya untuk pengurus PSSI saat ini jangan sampai kemudian melanggar aturan yang sudah dibuat gitu kan. Aturan itu di PSSI statuta misalnya. Nah, jangan sampai ini kemudian dijadikan momentum buat orang-orang oportunis untuk kemudian ya lagi-lagi itu kongres luar biasa. Seperti contoh nih misalnya. Di statuta PSSI pasal 27 itu dikatakan peserta kompetisi 18 klub Liga 1 yang bisa menjadi peserta kongres gitu kan. Nah, sekarang mau dijadiin 20, apakah itu tidak bertentangan dengan statuta? Kan bertentangan. Yeah. Jadi menurut saya adalah sebelum PSSI mengambil kebijakan dilempar ke publik, ada baiknya pengurus PSSI pelajari dulu statuta yang mereka buat. Jangan sampai kemudian kontraproduktif. Yang pada gilirannya akhirnya yang muncul ya itu aja sensasi rame-rame seperti sekarang, tidak ada yang bagus buat sepak bola kita, yang pada gilirannya akhirnya masyarakat gerah sendiri. PSSI itu gini terus. Masalahnya juga kan PSSI sekarang kan nih, sejak ketum baru terpilih, kepengurusan kan belum ada Mal. Iya itu kan makanya tadi saya katakan bahwa ini baru ada ketua umum, wakil ketua umum, sekjen. Dan ada staf khusus. Ada staf khusus juga tapi. Iya, staf khusus kan itu di luar organisasi kan bisa aja. Jenderal juga ya? Iya betul, 2 jenderal. Iya. Jadi menurut saya gitu bro. Usulan saya adalah musim ini selesai. Kemudian kompetisi dihidupkan, sepak bola dihidupkan lagi September. Dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan lah gitu kan, dengan modifikasi yang dilakukan, tapi bukan kompetisi yang kemudian mengatur ada promosi degradasi gitu kan. Kalau ada aturan promosi degradasi ini kan harus dibicarakan dulu, forumnya kongres, tidak bisa dibicarakan di forum kecil atau sama expo, harus lewat kongres tahunan itu baru dilaksanakan Januari depan. Nah, jadi kalau kemudian usulan yang kemudian dimunculkan sekarang tidak ada degradasi, kemudian 2 klub Liga 2 itu promosi jadi 20 tim, itu bertentangan dengan statuta PSSI yang pada gilirannya ini akan jadi jebakan Batman buat pengurus PSSI yang ada saat ini. Saya tuh maksudnya melindungi sebenarnya pengurus PSSI yang sekarang
cukuplah kemarin-kemarin kita itu berapa kali kata Aris, kita itu ganti pengurus, ganti. Mau nyampe kapan gitu kan. Sementara bolanya jalan di tempat. Sekarang ini pengurusnya dipaksa jalan 4 tahun, tapi kemudian memberikan output yang produktif buat sepak bola kita. Kalau kemudian nggak ketua umum mau ngambil keputusan, kayak di Jepang gitu bro. Sadar diri, nggak usah dipaksa buat KLB, mundur aja. Gitu. Mundur aja. Gitu. Kalau nggak mampu, mundur aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ini momentum sebenarnya yang bagus buat sepak bola kita ini. Sekali lagi misalnya, untuk hal-hal yang bertentangan dengan statuta itu dihindari, rangkap jabatan dan sebagainya. Ini momentum. Jadi kalau kemudian aturan ini mau ditegakkan dan mau diikuti semuanya, contoh yang pertama yang harus dilakukan oleh pengurusnya sendiri. Kalau pengurus kemudian bisa memberikan contoh yang baik, saya pikir ini baru namanya new normal sepak bola Indonesia. Nah, ini menarik nih, Is. Tadi Akmal udah panjang lebar, dia bilang bahwa mungkin tes kasus ini juga bagus, tapi ya coba dipikirkan, dilihat dulu statutanya. Jangan tes kasus, tapi nabrak statuta, kan jadinya dibully sama masyarakat dan membuat keonaran doang dalam tanda kutip ya. Banyak udah naik di mana-mana beritanya. Nah, menurut lo bagaimana? Iya, kalau kita lihat kan kalau bukan nabrak itu bukan PSSI. Iya kan? Iya kan? Kalau adem ayam itu bukan PSSI, bro. Aduh, kayak Metro Mini dong. Kalau intinya tadi kayak yang Akmal bilang, kalau mau aturan ditegakkan dengan bagus, jangan ada dua kaki. Satu kaki di klub, satu kaki di exco. Ini kan susah. Sehingga ada intervensi jika satu klub ini membuat kesalahan. Susah kan untuk bisa mengambil keputusan secara tegas. Dan efeknya kan kita bisa lihat hukum rule of game yang sudah diterapkan ini terbengkalai. Tadi yang Akmal bilang harus ada aturan yang jelas, harus ada. Semuanya udah ada kan, Mal? Semuanya udah ada dan semuanya sudah, kalau kau bilang sudah mendekati apa yang diharapkan, tapi sekarang tinggal penerapannya gimana? Penerapannya selalu tidak bisa dilakukan karena ada dua kaki itu, ada kepengurusan ganda, satu di exco, satu di klub. Ini susah sehingga sulit dilakukan. Di sini diperlukan komitmen baru, kesadaran baru bahwa pilih mau masuk PSSI sebagai pengurus, sebagai exco, atau mau di klub gitu loh. Jangan dua-duanya mau diambil, kan susah ini. Ini menurut lo ini tes kasus atau memang sengaja atau memang sebetulnya pura-pura saja PSSI mengeluarkan statement ini hari ini tiba-tiba? Ya ini sebenarnya bukan masalah tes kasus ini. Ini karena ketidakpahaman dengan statuta yang sudah dibuat. Ini berarti blunder dong? Ya blunder, kalau menurut saya blunder. Okay. Kalau kemudian keputusan itu. Tapi kalau semua buat wacana juga, menurut saya ini juga blunder. Kenapa blunder? Akhirnya kita dari bulan sekarang nih, Juni, sampai September, yang ada yang rame-rame itu aja nggak produktif juga. Yang akhirnya semua orang gerah. Gitu kan, ini apa sih maunya seperti ini gitu. Makanya kemudian yang penting juga buat di PSSI itu, yang kasih masukan-masukan, yang kasih masukan yang benar gitu kan. Jangan kemudian cuma sekedar pengen ikut ambil bagian di dalamnya tapi melanggar aturan atau ini yes bos gitu kan, asal bapak senang gitu kan. Nah ini juga nggak benar juga gitu. Jadi mau siapapun gitu kan, kalau kita kasih masukan yang benar. Kalau ketika kita masih kasih masukan yang benar, maka kemudian ini akan menjadi teladan ke depan yang namanya ini normal gitu. Nah jangan sampai kemudian ini kan menjadi masalah. Nanti misalnya klub Liga 2-nya jadi 22 klub gitu kan. Apakah kemudian nanti berubah lagi format kompetisinya? Musim 2021 kompetisi menjadi 2 wilayah. Diputuskan hanya cuma sekedar lewat pertemuan-pertemuan terbatas 2-3 orang, tapi berdasarkan aturan harus diputuskan dalam kongres tahunan minimal untuk perubahan-perubahan aturan ini. Jadi kalau ke depan, kalau mau, saya udah usul nih, PSSI itu peninjauan ulang statuta PSSI yang ada saat ini penting buat PSSI baru saat ini. Berarti banyak poin dong ya, banyak poin yang harus ditinjau, banyak poin yang harus dibenahi. Harus sebenarnya ini momentum yang pas untuk melakukan pembenahan. Jadi nanti pada bulan Januari ketika kongres tahunan, hasil dari revisi atau peninjauan kembali ini dilempar lagi ke masyarakat, stakeholder bola. Ini loh, karena statuta yang kemarin menurut saya adalah statuta yang sangat syarat dengan kepentingan kelompok tertentu, kelompok yang ada di belakang sepak bola.
gitu kan. Bukan lagi bicara masalah sepak bola sebagai sebuah olahraga dan sepak bola sebagai alat pemersatu bangsa, tapi udah kepentingan kelompok yang sangat kuat di sana gitu. Nah, ini harus ditinjau terlebih dahulu. Kalau kemudian misalnya jangan sampai Pak Iwan Bule, ya lagi-lagi ini kan jebakan Batman yang memunculkan, diusulkan sama rekannya sendiri, dia oke, benar deh, benar. Ternyata yang ngusulin itu nggak melihat statuta, itu kan bertabrakan benar-benar. Dan itu bisa jadi alat untuk melengsarkan ketua umum PSSI saat ini gitu kan. Wow, bahasanya ngeri nih untuk melengsarkan ketua umum PSSI. Nanti konten berikutnya kalau itu ya. Oke, ini berarti konklusi atau penutup dari Ais. Ini kalau bisa gue simpulkan bahwa kalian berdua memang tidak setuju dengan usulan yang dikeluarkan oleh ketua umum dari berita yang kita baca hari ini. Yang poin-poinnya seperti tadi gue ulang lagi ya. September akan dimulai, Liga 1 dilanjutkan, kemudian subsidi tambah 800 juta, tidak ada degradasi, kemudian ada protokol kesehatan, dan semua pertandingan dipusatkan di Pulau Jawa. Berarti Ais nggak setuju ya? Sepakat nggak setuju ya? Enggak, kalau gue bukan tidak setuju. Gue setuju dalam arti kata ada pertandingan, ada yang dipertandingkan. Turnamen lah. Apakah itu bentuknya kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 1 tahun ini, Liga 1 tahun depan, atau turnamen, whatever lah. Yang penting ada kompetisi yang berjalan lah. Oke, dengan pokoknya kompetisi berjalan, tapi tentunya dengan protokol kesehatan. Tanpa penonton atau dengan penonton? Dengan penonton atau tanpa penonton? Kalau gue pikir sekarang masih belum bisa kita adakan penonton. Karena kurva COVID kan masih sangat tinggi sekali di Indonesia. Oke, dari Akmal penutup, kesimpulannya apa, Mal? Yang kesimpulan buat saya adalah sepak bola harus hidup kembali. Karena sepak bola menurut saya adalah salah satu alat yang sangat efektif untuk mengembalikan psikologi masyarakat Indonesia saat ini setelah pandemi COVID yang melanda. Sekaligus tentunya ini kan sebagai momentum untuk mengembalikan atmosfer atau kehidupan interaksi masyarakat satu dengan lainnya setelah selama ini kita di rumah saja, sudah jaga jarak dan sebagainya. Nah, ini momentum yang pas ada di sepak bola. Alatnya pas sepak bola. Cuma permasalahannya adalah apakah kemudian aturan-aturannya bisa dilaksanakan atau tidak, ini sangat tergantung dengan bagaimana persiapan untuk sebelum dijalankan. Nah, soal kompetisi, saya kurang setuju kemudian kompetisi ini dilanjutkan. Kompetisi yang sudah jalan ya dilanjutkan karena memang utangnya lebih banyak dibandingkan dengan dengan yang lain. Misalnya 31 pertandingan kalau dipaksakan ini juga akan menjadi bumerang dan akan jadi banyak letupan yang akan muncul di tengah jalan. Nah, termasuk misalnya seperti yang tadi dikatakan sama Haris, yang terpenting saat ini adalah bagaimana pertandingan atau sepak bola itu hidup. Jangan kemudian ikuti bisikan-bisikan yang ada di dua kaki gitu. Di satu sisi misalnya ada yang di klubnya tidak mau kompetisi dilanjutkan. Sementara ketika masuk di dalam PSSI, diskusi di PSSI sebagai pengurus PSSI diminta untuk dilanjutkan, kan ini aneh gitu kan. Nah, ini hal-hal yang semacam ini yang harus jelas posisinya gitu kan. Ketika kita memberikan masukan terhadap kepentingan sepak bola kita ke depan, ya tolong kemudian yang benar-benar analisa SWOT-nya itu benar-benar matang gitu kan. Jangan sampai kemudian trial and error atau kita memang mau bunuh diri sama-sama gitu. Ini jangan sampai kemudian kita dibunuh oleh COVID, kita dibunuh juga oleh sepak bola gitu kan. Ini kan bunuh diri 2 kali gitu. Belum ada sepanjang sejarah orang yang bunuh diri 2 kali. Oke. Itu yang penting buat saya, menurut PSSI dan supporter nih, ya berikan kemudian masukan yang bisa memberikan second opinion gitu. Bukan cuma sekedar lanjut gitu kan. Tapi penting buat kita pecinta sepak bola Indonesia ini memberikan second opinion yang produktif, yang kemudian bisa dijadikan acuan gitu. Bukan cuma sekedar ayo negara lain lanjut kita lanjut, negara lain lanjut kita lanjut, tapi kita tidak memerhatikan tugas dan kewajiban kita kalau kompetisi itu dilanjutkan gitu kan. Seenaknya dewe lah gitu kan. Nah, ini nggak bagus buat kita. Ya, terima kasih Akmal, terima kasih Ais. Ini sebuah pencerahan yang luar biasa ya. Opini-opini yang tentunya atau perspektif yang berbeda dari kedua komentator handball Indonesia yang nggak salah lah gue bikin acara talk show ya kan. Akmal, Tio, Abdul Haris talk show. Wow, ini keren. Jadi
semoga bermanfaat buat yang nonton. Kalau gue pribadi juga gue berharap bahwa roda kompetisi berjalan untuk sebuah roda ekonomi yang bisa menghidupkan masyarakat ya setelah 3 bulan kita terkena pandemi. Intinya itu, tapi tentunya detailnya nanti PSSI dan PT LIB akan menjelaskan atau akan memutuskan. Ini jangan sampai nabrak statuta, itu akan menjadi satu masalah lagi. 3 bulan udah nggak kerja, begitu mau kerja nabrak statuta, berantem lagi, capek lagi Indonesia ini gimana ini. Oke, itu new normal versi talkshow yang sudah kita bahas. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Terima kasih Akmal Marhali, terima kasih Abdul Haris. Sama-sama. Jangan lupa di subscribe. Iya, Ya, waduh. Iya. Nanti kita ketemu lagi di Share konten juga, berikutnya. Mas. Kita ketemu lagi di konten berikutnya dalam bahasan lebih menarik tentang sepak bola nasional lagi deh. Nah, sepak bola nasional lagi masih ada hal yang menarik yang kita bahas di episode berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan juga share videonya kemana-mana. Karena tentunya dengan dukungan kalian, tema-tema dan konten-konten kita akan semakin maju, semakin menarik untuk dibahas. Oke, sampai ketemu teman-teman di kesempatan lainnya ya. Oke. Baik. Oke, terima kasih guys. Sampai ketemu di P10 berikutnya tentunya dalam